Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Manajemen Keuangan Syariah 2B. Kami akan mempresentasikan tentang jurnal pembalik dengan dosen pengampu Ibu Firda Zulfa Fahriani, Magister Syariah. Nama anggota 1. Yuniati Solikah, NIM 126406201047. 2. Yunasti Anika Gustin, NIM 126406201050. 3. Muhammad Rizky Argianto, NIM 126406201065. 4. Aas Ariska, NIM 126406202086. 5. Alvina Koirunisa, NIM 126406202092. 1. Definisi jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalikkan jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Atau bisa dikatakan dengan jurnal yang dibuat pada awal periode sebagai kebalikan dari sebagian jurnal penyesuaian pada akhir periode sebelumnya. 2. Tujuan jurnal pembalik. A. Mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. B. Menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. C. Meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. 3. Bentuk jurnal pembalik. Bentuk jurnal pembalik merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian. Akun-akun yang bersaldo debit dan kredit pada jurnal penyesuaian akan dibalik pada jurnal balik dengan jumlah yang sama, namun tidak merupakan suatu keharusan dalam proses akuntansi bahwa setiap jurnal penyesuaian harus dilakukan jurnal balik. Jurnal penyesuaian yang perlu dibalik adalah jurnal penyesuaian yang terdapat pada akun-akun tertentu. 4. Jurnal penyesuaian yang perlu dibalik. A. Beban-beban yang masih harus dibayar. B. Beban dibayar di muka apabila dicatat sebagai beban. C. Pendapatan yang masih harus diterima. D. Pendapatan diterima di muka apabila dicatat sebagai pendapatan. 5. Cara penyusunan jurnal pembalik. Secara sederhana, penyusunan jurnal pembalik hanya perlu membalikkan posisi di antara kredit dan debit dalam sebuah akun di awal periode akuntansi. Akun yang ada di dalam pembalik juga akan sama dengan yang disusun pada jurnal penyesuaian yang sebelumnya telah disusun pada akhir episode. Jadi, perbedaan nama akun-akun pada kedua jenis jurnal tersebut hanya terletak pada posisi yang akan dibalik, yakni akun yang sebelumnya berada di sebelah informasi debit pada jurnal penyesuaian, nantinya akan diletakkan pada bagian kredit di jurnal pembalik, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, contoh soal jurnal pembalik. Setiap tanggal 25, suatu perusahaan jasa membayar gaji karyawan sebesar 2.700.000. Pada akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember, perusahaan masih mempunyai beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 700.000. Jurnal pembalik yang sesuai adalah pembahasan. Yang pertama, kita masukkan dalam jurnal umum. Beban gaji didebit sebesar 2.700.000. Kas dikredit sebesar 2.700.000. Kemudian, jurnal penyesuaian. Beban gaji didebit sebesar 700.000. Utang gaji dikredit sebesar 700.000. Kemudian, jurnal balik. Utang gaji didebit sebesar 700.000.
dan beban gaji dikredit sebesar 700.000. Maka jurnal pembalik yang sesuai yaitu utang gaji didebit sebesar 700.000 dan beban gaji dikredit sebesar 700.000. Sebenarnya jurnal ini opsional, boleh dibuat, boleh juga tidak. Karena yang terpenting adalah laporan keuangan neraca perusahaan harus dibuat dengan detail dan sistematis. Dan jika pun ingin membuatnya, maka harus dibuat dengan baik serta tidak mengganggu jurnal-jurnal yang wajib. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.